Tingginya intensitas hujan yang terjadi di kawasan Hulu pada Minggu 2 Maret 2025 mengakibatkan status bendung Katulampa di Bogor menyentuh level siaga 1. Karena itu dampaknya terjadi banjir di sejumlah wilayah dan ruas jalan Jakarta. Untuk mengetahui kesiapsiagaan BPBD DKI Jakarta, kita akan ngobrol langsung dengan Sekretaris Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Bapak Marulituwa Sijabat. Halo Bapak. Halo, Bapak, apa kabar Bapak? Ya. Pak, saya mau nanya-nanya dong Pak tentang fenomena yang beberapa lama ini terjadi nih Pak. Silakan. Pak, sebelumnya nih Pak saya tanya-tanya, ini ruangan apa sih nih Pak? Oke, terima kasih Mbak Pipi. Ya, ini adalah ruangan pusat pengendalian dan operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan disinilah data diolah, kemudian data dipublikasikan. Wah, keren banget ya. Nah Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang saya sangat penasaran nih Pak. Nah seperti yang kita ketahui Pak, tingginya intensitas hujan di Hulu kemarin menyebabkan status bendung Katulampa di Bogor menyentuh level siaga 1 ya Pak ya? Nah, bagaimana fenomena ini menyebabkan luapan air yang terjadi di Jakarta Pak? Ya, sama-sama kita ketahui ya pada periode tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 5 Maret kemarin, Jakarta mengalami limpasan dari Kali Ciliwung ya. Memang kalau melihat data yang ada saat ini, bahwa pada tanggal 3 itu bendung Katulampa sempat mengalami siaga 1 kurang lebih 30 menit. Kemudian juga disusul dengan pintu air Depok juga mengalami siaga 1 selama kurang lebih setengah jam juga. Nah, hal ini yang meningkatkan volume di Kali Ciliwung dan limpasannya sampai menyebabkan banjir di beberapa wilayah di sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Wah, nih Pak, selain fenomena tadi yang sudah Bapak jelaskan, apa yang menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta selain itu Pak? Ya, itu pada saat terjadi tanggal 3 Maret itu, curah hujan di hulu Sungai Ciliwung itu cukup ekstrim ya, di angka 167 mm per hari. Ditambah lagi pada hari Selasanya tanggal 4 Maret 2025 itu menyentuh angka 280 mm per hari. Wah, itu termasuk tinggi ya Pak ya? Itu ekstrim. Ekstrim. Nah, bahkan ekstrim. Nah, curah hujan yang tinggi di hulu inilah yang menyebabkan terjadinya limpasan air dari Kali Ciliwung ke daerah-daerah di bantaran Kali Ciliwung, baik itu di Balekambang, kemudian di Cawang, Cililitan, kemudian Kampung Melayu, Bidara Cina, bahkan Rawajati, Jakarta Selatan juga terdampak. Wah, nah Pak, berapa wilayah sih Pak yang terdampak karena banjir itu Pak? Ya, berdasarkan data yang kita olah di Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, itu ada 3 wilayah kota, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan juga sebagian Jakarta Barat. Yang paling tinggi itu ada di Jakarta Timur dan di Jakarta Selatan. Ada Kelurahan Pegadegan, kemudian juga Rawajati, kemudian juga ada di Pejaten Timur, kemudian ada di tadi yang saya sebutkan Kampung Melayu, Bidara Cina, ya Cililitan, Cawang itu juga terdampak. Itu yang dampaknya sangat buruk itu Pak di daerah mana Pak di Jakarta? Terutama di sepanjang yang tadi saya sebutkan, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Ciliwung. Ya. Oke Pak, nih sekarang saya lagi di kantor BPBD, saya mau lihat dong Pak, call center 112 itu di mana Pak? Nah, sini kita punya ruangan call center 112. Inilah ruangan yang digunakan untuk menerima panggilan masukan dari masyarakat. Jadi ini ada petugas agent call kita semua di sini yang akan menerima seluruh laporan dari masyarakat melalui 112, call center 112. Oke, baik Pak. Coba kita lihat. Boleh, silakan.
Nah Pak, di balik layarnya 112 ini gimana sih Pak prosesnya Pak? Ya, jadi ini adalah agen-agen kita yang akan menerima panggilan dari masyarakat. Ya, misalnya masyarakat ingin melaporkan adanya kejadian, misalnya kejadian kebakaran dilaporkan melalui 112. Nah, petugas kita akan langsung mendistribusikan informasi itu kepada unit kerja terkait. Misalnya kebakaran ya ke dinas kebakaran, kemudian ada pohon tumbang ke dinas pertamanan, kemudian juga orang sakit juga ke dinas kesehatan. Nah, itu yang akan diteruskan, termasuk aduan-aduan apapun. Wah, berarti ke sini dulu nanti baru call center-nya menghubungkan ke dinas-dinas terkait ya Pak? Dan juga 112 ini kan gratis, bebas pulsa, bahkan tanpa SIM card pun bisa diakses gitu oleh Wah, masyarakat. keren banget. Mungkin warga Jakarta nanti bisa, kalau misalnya ada keadaan darurat biasanya ya Pak ya, nanti bisa langsung telepon ke 112, pasti diangkat. Pasti diangkat. Mbak Ejen yang ada di sini. Nah, Pak lanjut lagi Pak. Iya, kita turut prihatin terhadap kejadian banjir yang dialami oleh warga Jakarta sepanjang bantaran kali kemarin itu, tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret 2025. Namun demikian kita tidak tinggal diam, ya, terutama ini kan lagi masa di bulan suci Ramadan, masyarakat juga menjalani ibadah puasa, itu yang menjadi fokus perhatian kita. Jadi masyarakat walaupun di dalam pengungsian tidak boleh terhambat untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi pemerintah hadir di situ, BPBD hadir juga bersama dengan SKPD terkait, baik itu Dinas Sosial, Dinas Sumber Daya Air, kemudian dari Dinas Pemadam Kebakaran, dari Sumber Daya Air, kemudian dari Satpol PP, dan pemerintah kabupaten kota juga ikut membantu, termasuk camat lurah juga. Dan bukan hanya pemerintah, tapi juga ada komponen-komponen masyarakat lainnya yang peduli memberikan juga bantuan. Bantuan yang sudah kita berikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, yaitu berupa makanan siap saji, kemudian air mineral, kemudian kebutuhan sandang ya bagi para pengungsi ya, kemudian juga ada kebutuhan untuk bayi dan juga ibu-ibu hamil, itu juga kita penuhi. Selain itu juga ada layanan dukungan psikososial juga. Wah, itu di tenda-tenda di tenda-tenda pengungsian itu kita berikan layanan dukungan psikososial supaya apa? Supaya mentalnya juga kembali untuk bisa beraktivitas seperti biasanya. Wah, terima kasih sekali berarti dengan BPBD DKI Jakarta dan juga Pemprov DKI Jakarta ya Pak. Nah Pak, bagaimana dengan upaya modifikasi cuaca untuk mencegah banjir Pak? Nah, itu juga Mbak Vivi ya. Jadi selain secara struktural juga kita lakukan pembenahan di Kali Ciliwung ya, yang akan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, kita juga untuk mengurangi curah hujan, kemudian juga mendistribusi curah hujan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta, kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca yang sudah kita lakukan selama ini ternyata efektif untuk mengurangi curah hujan itu sampai dengan 80%. Nah, inilah salah satu solusi untuk mengurangi potensi banjir di wilayah DKI Jakarta. Oke, baik Pak. Nah Pak, berapa banyak warga yang mengungsi dan bagaimana penanganan terhadap pengungsinya tadi Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan ya, cukup banyak warga yang mengungsi, kurang lebih ada sekitar 3.000-an pengungsi sampai dengan 4.000 pengungsi di wilayah-wilayah yang terdampak banjir tersebut. Kemudian ada di sekitar 25 lokasi-lokasi pengungsian, seluruhnya itu kami layani dengan sebaik-baiknya. Ya, mulai dari pemenuhan kebutuhan berbuka maupun kebutuhan sahurnya itu kita penuhi. Kemudian pakaian kita berikan juga, kemudian alas tidur juga kita berikan juga, termasuk juga kita penyediaan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup, penyediaan untuk mobil toilet, kemudian dari Pamjaya juga untuk pemenuhan air bersihnya juga, itu seluruhnya kita support. Wow, jadi masyarakat bisa tetap mendapatkan layanan tersebut di lokasi pengungsian kita. Wow, keren sekali. Nah Pak, yang kita ketahui akan ada cuaca ekstrim hingga 20 Maret ya Pak. Iya. Nah Pak, himbauan untuk warga Pak untuk menghadapi cuaca ekstrim nanti Pak. Oke, untuk warga Jakarta kami menghimbau tetap pantau terus ya perkembangan cuaca, dan juga kami akan memberikan peringatan dini. Jadi kami akan memberikan peringatan dini kepada masyarakat
bila mana volume ataupun potensi terjadinya banjir di Jakarta itu akan terjadi. Bagaimana caranya? Kami memiliki alat yang namanya Disaster Early Warning System. Itu semacam alat informasi yang kami berikan kepada masyarakat. Jadi misalkan seperti kejadian kemarin, pada saat Katulampa Siaga 1 itu sudah kita informasikan. Pada saat Depok, Sunter Hulu, juga Angke Hulu, juga Siaga 3 itu sudah kita informasikan melalui Disaster Early Warning System yang ada di 20 titik yang ada di wilayah Jakarta yang sepanjang bantaran Kali Ciliwung tersebut. Selain itu juga kami juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital (Komdigi) terkait dengan pemberian peringatan dini melalui televisi nasional. Nah, ini yang bisa diakses. Nah, tolong masyarakat bisa mengakses ini, bisa mengikuti perkembangan-perkembangan ini dengan sebaik-baiknya. Nah Pak, informasi Disaster Early Warning System tadi, itu warga Jakarta bisa mengaksesnya di mana Pak? Itu ada di 20 lokasi saat ini, ya, ada di 20 lokasi saat ini di sekitar bantaran kali Sungai Ciliwung, ya, ada di situ alat kita. Itu semacam toa gitu, jadi jadi sudah ada informasi nanti keluar dari toa itu ya Pak? Itu semacam toa. Wow, keren sekali ya Pak. Jadi petugas kita yang akan menginformasikan melalui alat di sini, itu nanti terinformasi melalui pengeras suara di lokasi tersebut. Di lokasi-lokasi yang rawan banjir tuh. Oke, baik Pak. Nah, terakhir nih Pak, kedepannya apa upaya yang dilakukan dalam penanganan banjir di Jakarta Pak? Ya, jadi upayanya ini tidak bisa parsial, harus terintegrasi dengan baik ya. Di mana salah satunya adalah normalisasi kali itu akan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air. Ya, selain itu juga kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan penanganan banjir tersebut. Kami juga melakukan peningkatan kapasitas masyarakat bila mana terjadi bencana banjir. Itu yang saya himbau. Kemudian juga tetap saya menghimbau juga kepada masyarakat bila mana terjadi bencana banjir tetap waspada, ya, tetap jalin komunikasi dengan petugas-petugas yang ada di lapangan. Kemudian kami akan memberikan layanan, baik itu layanan kesehatan, layanan penyelamatan dan sebagainya untuk masyarakat dapat tetap beraktivitas seperti sedia kala. Nah Pak, terima kasih atas waktunya dan berbagi informasinya Pak. Oke warga Jakarta, berikut tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Sekretaris Pelaksanaan BPBD DKI Jakarta, Marulita Sijabat. Sampai jumpa di edisi Ngobrol Tengah Hari berikutnya. Salam!